Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sony Eldaniar dari Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari laporan pengenalan lapangan persekolahan 2 Universitas Pendidikan Mandalika Mataram tahun 2020. Laporan pengenalan lapangan persekolahan 2 ini berisi tentang beberapa bab, di mana bab pertama hasil observasi lingkungan sekolah, di mana di sana berisi beberapa sub-sub. Sub pertama yaitu tentang visi misi sekolah, kemudian sub kedua struktur organisasi dan tata kerja sekolah, sub ketiga deskripsi karakteristik umum dari peserta didik, kemudian deskripsi peraturan dan tata tertib sekolah, kemudian ada kegiatan-kegiatan seremonial di sekolah. Selanjutnya ada kegiatan rutin berupa kokurikuler dan ekstrakurikuler. Dan selanjutnya ada prestasi sekolah. Dan yang terakhir ada praktik-praktik baik atau pembiasaan dan kebiasaan di sekolah. Sub pertama yaitu visi misi sekolah, di mana sekolah SMA Negeri 1 Kopang ini mempunyai visi misi sekolah yaitu menghasilkan lulusan yang beriman, berilmu, mandiri, bertanggung jawab, dan terampil. Pada sub kedua yaitu tentang struktur organisasi dan tata kerja sekolah, di mana struktur organisasi dari sekolah SMA Negeri 1 Kopang ini seperti struktur organisasi pada biasanya. Kemudian sub ketiga yaitu tentang deskripsi karakteristik umum dari peserta didik, yang berisi tentang yang pertama ada data siswa dan yang kedua ada karakteristik siswa, di mana data siswa itu bisa mencakup tentang berapa jumlah seluruh siswa yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Kopang. Kemudian untuk karakteristik siswa itu bisa dilihat dari karakteristik kepribadian, karakteristik sosial, karakteristik belajar, dan karakteristik karir. Kemudian sub keempat yaitu tentang deskripsi peraturan dan tata tertib sekolah, di mana berisi tentang hak dan kewajiban dari peserta didik, dan kemudian tentang tata cara berpakaian dan tata rias peserta didik. Untuk sub selanjutnya yaitu tentang kegiatan-kegiatan seremonial formal yang ada di sekolah. Di SMA Negeri 1 Kopang, itu biasa ada kegiatan upacara bendera setiap hari Senin, kemudian ada upacara Hari Besar Nasional, dan ada imtak setiap hari Jumat. Kemudian sub selanjutnya yaitu tentang kegiatan rutin berupa kokurikuler dan ekstrakurikuler, di mana kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di dalam kelas. Untuk ekstrakurikuler dimaksudkan sebagai kegiatan yang diarahkan untuk memperluas pengetahuan siswa, mengembangkan nilai-nilai atau sikap, dan menerapkan secara lebih lanjut pengetahuan yang telah dipelajari siswa dalam mata pelajaran program inti. Di sekolah SMA Negeri 1 Kopang memiliki banyak kegiatan ekstrakurikuler, di mana diantaranya ada olahraga voli, drum band, paskibra, palang merah remaja, olahraga basket, olahraga futsal, English club, pramuka, olahraga badminton, dan yang terakhir ada teater. Yaitu sub prestasi sekolah, di mana di SMA Negeri 1 Kopang mempunyai prestasi sekolah baik itu maupun di bidang akademik maupun di bidang non-akademik. Di antaranya di bidang akademik, yaitu pernah menjuarai debat bahasa Inggris yaitu juara 2 pada tingkat provinsi tahun 2017. Dan contohnya di prestasi sekolah di non-akademik yaitu pernah menjuarai film pendek terfavorit tingkat provinsi tahun 2020. Kemudian sub selanjutnya yaitu praktik-praktik baik atau pembiasaan dan kebiasaan di sekolah. Di SMA Negeri 1 Kopang itu mempunyai praktik baik atau pembiasaan yang biasa dilakukan, di mana diantaranya selalu membaca Al-Quran setiap pagi di lapangan. Tetapi karena sekarang sedang masa pandemi COVID-19, jadi hal itu ditiadakan dulu karena untuk supaya tidak berkerumun. Kemudian juga dilakukan sholat zuhur secara berjamaah.
Kemudian membaca Yasin setiap hari Jumat. Selanjutnya yaitu bab 2. Bab 2 berisi tentang telaah kurikulum, strategi pembelajaran, sistem evaluasi, dan pemanfaatan. Yang pertama yaitu telaah kurikulum yang digunakan oleh guru di SMA Negeri 1 Kopang, di mana kurikulum yang digunakan pada sekolah negeri 1 Kopang itu yaitu memakai kurikulum 2013 yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian sub kedua yaitu tentang telaah strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru, di mana di sini salah satu guru kimia yang ada di SMA Negeri 1 Kopang itu menggunakan strategi pembelajaran discovery learning, di mana menggunakan metode blended learning, yang di mana blended learning artinya menggabungkan antara tatap muka dengan proses pembelajaran daring. Mengapa menggunakan metode blended learning? Karena salah seorang guru kimia SMA Negeri 1 Kopang menyadari bahwa tidak bisa hanya menggunakan tatap muka saja, karena terkait dengan pembelajaran yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Kopang itu sekarang sedang melaksanakan simulasi tatap muka, di mana satu mata pelajaran itu hanya berdurasi 30 menit. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan tatap muka saja. Oleh karena itu, salah satu guru kimia yang ada di sana menggunakan metode blended learning, yaitu menggabungkan antara tatap muka dengan daring. Sub selanjutnya yaitu tentang telaah sistem dan perangkat evaluasi yang digunakan oleh guru, di mana sistem dan perangkat evaluasi yang digunakan oleh salah satu guru kimia di SMA Negeri 1 Kopang yaitu untuk penugasan peserta didik, beliau menggunakan lembar kerja peserta didik atau LKPD, dan kemudian untuk nilai ujian itu menggunakan Google Form yang dikomunikasikan lewat WA Group. Selanjutnya yaitu tentang telaah pemanfaatan TIK yang digunakan guru dalam pembelajaran, di mana di sekolah SMA Negeri 1 Kopang, guru biasanya menggunakan LCD untuk proses pembelajaran, kemudian menggunakan laptop, HP. Kemudian selanjutnya itu bab 3, di mana bab 3 berisi tentang tugas didik, tugas pendampingan ekstrakurikuler dan kokurikuler peserta didik, dan pekerjaan administrasi. Yang pertama yaitu peserta didik, di mana di SMA Negeri 1 Kopang saya telah melakukan PLP 2 selama kurang lebih 1 bulan. Di sana saya menggantikan guru pamong mata pelajaran untuk mengajar di kelas, guna untuk mengetahui bagaimana praktik belajar mengajar sesungguhnya. Kemudian sub selanjutnya yaitu tentang pendampingan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Di SMA Negeri 1 Kopang, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dilakukan di sekolah. Namun, sejak masa pandemi COVID-19, kedua kegiatan ini diberhentikan atau di-stop. Selanjutnya yaitu pekerjaan administrasi. Seorang guru harus melakukan pekerjaan administrasi. Pekerjaan administrasi yang saya lakukan di SMA Negeri 1 Kopang yaitu di mana yang pertama yaitu menyusun RPP yang digunakan untuk sebagai acuan dalam proses mengajar, dan kemudian menyusun lembar kerja peserta didik yaitu LKPD. Bab selanjutnya yaitu bab 4, di mana berisi tentang perangkat pembelajaran yang digunakan guru atau media pembelajaran atau administrasi pendidikan yang dibuat oleh guru. Di sana saya sudah lampirkan RPP atau rencana pembelajaran yang sudah dibuat oleh guru. Bab kelima yaitu tentang perangkat pembelajaran yang digunakan guru atau media pembelajaran atau administrasi pendidikan yang dibuat oleh mahasiswa. Di sana juga saya sudah melampirkan RPP yang sudah saya buat sendiri, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian bab terakhir yaitu bab ke-6 yang berisi tentang jurnal refleksi pembelajaran,
di mana pada saat pembelajaran banyak hal yang lupa saya sampaikan dan mungkin itu sebagai jurnal refleksi pembelajaran, di mana contohnya misalkan ada hal positif yang saya dapat dari pembelajaran, kemudian hal negatif yang saya dapat dari pembelajaran, dan kemudian apa yang seharusnya saya lakukan pada saat pembelajaran, dan bagaimana tindak lanjut dari sebuah pembelajaran. Dan kesimpulan dari refleksi yang sudah saya buat yaitu bahwa pentingnya sebuah motivasi dan metode dan media pembelajaran yang kita gunakan selama proses pembelajaran untuk menunjang suatu pembelajaran yang baik. Baiklah, sekian dari presentasi hasil laporan pengenalan lapangan persekolahan 2 saya. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.